Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everybody, good morning. Are you ready to learn English study with Miss Novi? Today we will learn lesson 3 with the title I have to take. Now open your book page 29. Di dalam buku halaman 32 ada beberapa hal terkait dengan dunia kesehatan. Now, listen and say. Repeat after me. First, doctor. Doctor. Doctor in Indonesian is dokter. Number 2, dentist. Dentist. Dentist in Indonesian is dokter gigi. Number 3, surgeon. Surgeon. Surgeon in Indonesian is dokter bedah. Number 4, nurse. Nurse. Nurse in Indonesian is perawat. Number 5, hospital. 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 Hospital in Indonesian is rumah sakit. Next, pharmacy. Pharmacy. Pharmacy in Indonesian is apotek. Next, medicine. Medicine. Medicine in Indonesian is obat. Next, medical prescription. Medical prescription. Medical prescription in Indonesian is resep obat. And the last is bandage. 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 Bandage in Indonesian is perban. Okay, now let's make sentence by using these words. You can open page 33. Kita hari ini akan membuat kalimat menggunakan simple present tense. Apa sih simple present tense itu? Simple present tense adalah bentuk kalimat yang digunakan untuk menyatakan sesuatu yang dilakukan atau terjadi tanpa ikatan waktu tertentu. Di sini terdapat dua kalimat yang menjadi dasar agar kita bisa membedakan suatu kalimat dalam bahasa Inggris, yakni kalimat verbal dan juga kalimat nominal. Kalimat verbal adalah digunakan jika suatu kalimat memiliki kata kerja. Sedangkan kalimat nominal adalah digunakan jika suatu kalimat memiliki kata kerja to be berupa kata benda, kata sifat, kata ganti, maupun kata keterangan. Di sini ada rumus dari membuat kalimat verbal. Jika kalimat itu adalah kalimat positif, maka rumusnya adalah subject plus verb 1 ditambah dengan S di belakangnya. Lalu kalimat negatifnya adalah rumusnya subject plus do or does plus not plus verb 1. Kalimat tanyanya kita bisa menggunakan rumus do or does plus subject plus verb 1 plus tanda tanya. Jangan lupa jika kita membuat kalimat tanya maka diakhiri dengan tanda tanya. Di sini ada aturannya. Do memakai do dan juga memakai does. Yang memakai do adalah subject they, we, I, and you. Dan yang memakai does adalah subject he, she, dan juga it. Mari kita lihat contoh berikut ini. Contohnya adalah medicine, yang artinya adalah obat. Kita membuat kalimat positifnya terlebih dahulu ya. I take any medicine,
yang artinya adalah saya meminum obat. Di sini I sebagai subjek, take sebagai verb 1, any medicine sebagai kata benda atau kata keterangan. Di sini take-nya tidak ditambah huruf S. Yang ditambah huruf S, verb yang ditambah huruf S adalah jika subjeknya itu he, she, dan juga it. Karena ini subjeknya adalah I, maka kata kerjanya tidak usah ditambah huruf S. Kalimat negatifnya adalah I don't take any medicine. Saya tidak minum obat. Kalimat pertanyaannya, do I take any medicine? Apakah saya minum obat? Contoh kedua adalah bandage. Bandage yaitu artinya perban. Di sini contohnya kalimat positifnya kita buat Syafa puts a bandage on Rara's arm. Syafa puts a bandage on Rara's arm. Yang artinya adalah Syafa menaruh atau menempelkan perban di lengan Rara. Syafa di sini adalah subjeknya. Puts di sini adalah verb 1. Tadi Ibu sudah bilang, kalau subjeknya he, she, dan juga it, maka ditambah huruf S di belakang kata kerjanya. Maka Syafa puts a bandage on Rara's arm. Ini kalimat negatifnya adalah Syafa doesn't put bandage on Rara's arm. Di sini put-nya kembali ke kata kerja yang biasanya tidak memakai huruf S. Kenapa seperti itu? Karena di sini S-nya sudah ada doesn't. Kalau sudah ada doesn't, maka put-nya tidak usah ditambah S lagi. Kalimat tanyanya adalah, does Syafa put bandage on Rara's arm? Apakah Syafa menempelkan perban di lengannya Rara? Contoh yang lainnya adalah dentist, yaitu dokter gigi. Kalimat positifnya di sini, the dentist wants Kaisah to eat candy. The dentist wants Kaisha to eat candy. The dentist adalah subjeknya. Wants adalah verbnya. Maka di sini the dentist itu eat, maka kata kerjanya ditambah S. Kalimat negatifnya adalah the dentist doesn't want Kaisha to eat candy. Kalimat tanyanya, does the dentist want Kaisha to eat candy? Selanjutnya adalah hospital. Hospital artinya adalah rumah sakit. Kalimat positifnya di sini, she works at the hospital. She works at the hospital. Artinya adalah dia bekerja di rumah sakit. She-nya ini sebagai subjek, works-nya ini sebagai verb 1. Kalimat negatifnya adalah she doesn't work at the hospital. Kalimat tanyanya, does she work at the hospital? Contoh yang lainnya adalah medical prescription, itu adalah resep obat. Kalimat positifnya di sini, I get medical prescription from a doctor. Ya, saya mendapatkan resep obat dari dokter. Maka dibuat kalimat negatifnya adalah I don't get medical prescription from a doctor. Kalimat tanyanya, maka karena ini I, kita memakai do. Do I get medical prescription from a doctor?
Selanjutnya adalah kalimat nominal. Di sini kalimat nominal berbeda tentunya rumusnya. Kalau kalimat nominal, membuat kalimat positifnya adalah subjek plus is or am or are plus nominal. Negatifnya adalah subjek plus is or am or are plus not plus nominal. Kalimat tanyanya is or am or are plus subjek plus nominal plus tanda tanya. Di sini am digunakan untuk I, yaitu adalah am, are, dan juga is adalah to be. Sini subjeknya, kalau I memakai to be-nya am, kalau you memakai to be-nya are, kalau they juga memakai are, dan juga kalau we juga memakai are. Sedangkan he, she, dan juga it memakai to be is. Maka contohnya di sini adalah doctor. Dokter. Kalimat positifnya adalah he is a doctor. Dia adalah seorang dokter. Kita lihat di sini he adalah sebagai subjek, is di sini sebagai to be, dan a doctor di sini sebagai nominalnya. Sedangkan kalimat negatifnya adalah he is not a doctor. Dia bukan seorang dokter. Dan kalimat tanyanya adalah is he a doctor? Apakah dia seorang dokter? Kalimat selanjutnya adalah surgeon, yaitu dokter bedah. Maka di sini kita membuat kalimat positifnya adalah he is the best surgeon in the town. He is the best surgeon in the town. Yang artinya adalah dia adalah dokter bedah yang hebat di kota ini. Di sini he sebagai subjek, is sebagai to be, the best surgeon sebagai nominal, in the town sebagai kata keterangannya. Kalimat negatifnya, he is not the best surgeon in the town. Kalimat tanyanya adalah, is he the best surgeon in the town? Apakah dia seorang dokter bedah yang hebat di kota ini? Kalimat selanjutnya adalah nurse. Nurse yaitu artinya suster. Kalimat positifnya kita buat di sini. She is a nurse. Itu artinya adalah dia adalah perawat. She sebagai subjek, is sebagai to be, a nurse sebagai nominal. Kalimat negatifnya adalah she is not a nurse. Kalimat tanyanya adalah is she a nurse? Apakah dia seorang perawat? Okay, now listen and say after me again. This is the part of our bodies. Ini adalah gambar dari bagian-bagian tubuh kita. Di sini kita lihat dari atas kepala dulu ya, dari kepala, dari head, from head. Ada hair. Hair adalah rambut, lalu turun ke face, ke muka. Di dalam muka ini ada yang paling atas dekat rambut, yaitu eyebrow. Eyebrow artinya adalah alis. Selanjutnya ada di bawah alis, yaitu eye, yang kita memiliki dua. Eye artinya adalah mata. Di bawah mata, di tengah-tengahnya, yang bisa kita buat untuk menghirup udara dan mengendus adalah nose, yaitu artinya adalah hidung. Di bawah hidung ada mouth. Mouth ini artinya mulut. Di dalam mulut ini ada teeth atau tooth, yaitu gigi, dan juga ada tongue, yaitu lidah. Lalu ke samping yang buat mendengar itu adalah ear, telinga. Lanjut lagi ke
bawah. Di bawah wajah ada neck. Neck ini adalah leher. Lalu ada juga setelah leher ke samping yaitu shoulder. Shoulder ini adalah bahu atau pundak. Lalu ke bawah pundak ada arm. Arm ini adalah lengan. Di bawah lengan ada elbow. Elbow ini adalah siku. Lalu di bawah siku, yang bawah ini ada hand, yaitu tangan. Selain tangan, yang suka membuat untuk megang ada yang namanya finger. Selain finger, kita sebelum ke bawah, kita ke bagian yang suka menyimpan makanan yaitu stomach. Itu adalah perut, stomach. Ke bawah lagi, kita menemukan knee atau bahasa Indonesianya adalah lutut. Setelah lutut, itu paling bawah adalah foot, yang artinya adalah kaki. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Tugas hari ini adalah kerjakan halaman 33 dan juga 35. Tetap semangat ya belajar di rumahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.